Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir untuk memberikan semua yang kami butuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau sumber dari segala sesuatu. Sungguh kami datang di hadapan-Mu. Kami memintakan kepada-Mu Tuhan, roh pengertian agar kami dapat menjalani hidup ini seperti yang Engkau mau untuk kami lakukan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 katakan. Judulnya itu Raja Damai akan datang di dalam perjanjian lama ya ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Kita tahu bahwa Isai itu nenek moyang daripada Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, akan tumbuh ya. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, kita semua membutuhkan akan roh pengertian ini. 7 roh Allah, roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, nah terus roh nasihat, roh keperkasaan. Nah, kita membutuhkan itu semua dan kita tahu ketujuh roh ini akan kita dapatkan apabila kita mempunyai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita mengetahui kebenaran, tanpa kita tahu akan firman, kayaknya sih sulit untuk mendapatkan hal ini. Saya teringat akan pengertian daripada roh pengertian ini, mengerti dalam arti kata memahami. Kalau Ibu Nani seringkali mengatakan memahami, paham gitu ya. Jadi kita mampu membedakan, mengetahui seluruhnya. Jadi mampu membedakan, mengetahui seluruhnya, merasakan dengan jelas. Misal ada orang lagi ngomong gitu, ngomong gini, kita kan tidak tumpang tindih dalam berbicara. Kita dengerin gitu ya. Nah, ketika kita mendengar, kita bisa merasakan, kita bisa ngerti. Dan kita benar-benar, seperti ini. Saya belajar untuk dapat mengerti orang lain. Kalau enggak, model orang seperti saya bisa seperti dulu sebelum saya kenal Tuhan itu, katakanlah saya ini orang yang gampang remuk gitu tuh. Gampang remuk, gampang negatif, gampang ya pokoknya yang kurang gitu ya waktu saya belum kenal Tuhan. Nah, setelah saya mulai kenal Tuhan, saya belajar untuk tidak terburu-buru dalam berbicara. Jadi maksud kata kita mau ngebela diri, belajar untuk ngekang mulut dalam banyak perkataan, banyak pelanggaran gitu ya. Nah, kita kan menghadapi fakta-fakta tidak adil. Menghadapi fakta-fakta ada gangguan-gangguan. Tapi kalau kita punya roh pengertian, kita tuh akan mampu untuk melihat ada tangan Tuhan di balik semuanya itu. Sehingga kita nih dapat menanggapi, meresponi dengan benar. Jadi bukan orang-orang yang melampiaskan perasaan. Saya ngerasakan apa dikeluarkan, saya ngerasakan apa dikeluarkan. Bukan seperti itu ya. Kita lihat di dalam Yeremia 9 ayat 12a. Yeremia 9 ayat 12a. Siapakah orang yang begitu bijaksana? Bijaksana nih.
Kayaknya orang kalau bijaksana enggak terburu-buru buat ngomong gitu kan. Sehingga ia dapat mengerti hal ini. Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan. Jadi kita kalau menerima firman dari mulut Tuhan, kita jadi orang yang bijaksana untuk ngerti. Enggak sekedar terima, tapi belajar untuk mengerti, belajar untuk merenungkan apa maksud Tuhan di dalam yang Tuhan mau katakan buat kita gitu ya. Ada satu hal yang sering saya bicarakan di dalam pembinaan baptisan gini. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tetapi tidak punya pengertian. Jadi manusia dengan segala kegemilangannya, jadi istimewalah pokoknya punya ini menurut dunia ya. Tetapi tidak punya pengertian. Sama dengan hewan yang dibinasakan. Jadi kalau kita tidak mau dikatakan sebagai hewan yang dibinasakan, kita harus punya pengertian. Pengertiannya apa? Roh pengertian yang dari Tuhan. Itu ada di Mazmur 49 ayat 20 atau ayat 22. Pokoknya Mazmur 49 kalau nggak salah sih. Ya itu ada ya. Nah jadi kalau kita mengerti dasar jalan-jalan Tuhan dalam hal persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita akan mudah kalau kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti ya, dasar jalan-jalan Tuhan, kita ini akan mudah keliru. Apalagi udah nggak ngerti, kecepatan ngomong gitu ya. Nah, kalau sudah keliru, dengan mudah kita jadi sakit hati. Dengar orang ngomong begini, kita langsung sakit hati, langsung pahit. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita belajar untuk jadi orang yang memiliki roh pengertian. Sebagai orang Kristen mestinya kita harus dapat mengerti, dapat merasakan, dapat memahami kenapa ya orang itu begitu gitu ya. Nah, belajar seperti itu ya. Terus kita lihat Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kalau kita pengen hidup, kita harus punya roh pengertian. Hidup itu terus-menerus bertumbuh. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Peringatan-peringatan Tuhan itu ada di mana? Ada di firman. Balik lagi, sumbernya adalah firman. Firman yang dari Tuhan ya. Terus pengertian memampukan kita untuk kerjasama baik dalam pelayanan, dalam pergaulan. Terus menolong kita untuk tidak kehilangan apa maksud Allah dalam hal yang kita alami saat ini. Apa yang Tuhan sedang tuju maksud Allah dalam hal yang sekarang kita hadapi ya. Nah, belajar karena kita diberi roh pengertian, maka kita akan belajar untuk merem apa yang ada di jiwa kita. Karena jiwa kita bergelora, meletup-letup, pokoknya enggak keruan-keruan gitu ya jiwa. Tapi kita punya roh Yesus, punya tujuh roh Allah, punya damai sejahtera, Raja damai ada dalam hidup kita. Jiwa kita biarlah dikuasai untuk mendapatkan ketenangan, dikuasai oleh Jehovah Shalom, oleh Yesus Kristus kita. Dalam menghadapi persoalan, seringkali kita ini penuh pergumulan, bergumul terus, muter-muter gitu ya. Kita tuh banyaknya kita ini menuntut untuk bisa dimengerti dan pembenaran diri. Kita pengen dimengerti dan pembenaran diri. Kita akan nyaman di tempat orang-orang yang bisa ngerti kita gitu. Nah, siapa yang bisa ngerti kita? Ya orang-orang yang punya roh pengertian. Jadi kita mau berada di situ. Kalau panasnya ujian nih, Tuhan berikan ujiannya. Jadi kita nih, gimana gitu ya. Nah, bisa membuat kita pahit hati. Apalagi dalam waktu yang lama ya. Terus kita juga bisa merasa tertolak. Kita juga
bisa keras kepala. Seperti misalnya waktu adik saya sakit ya. Saya kalau lihat adik saya sakit, saya tetap berdoa, Tuhan ini waktunya lama, jangan sampai dia jadi pahit gitu tuh ya. Jangan sampai dia itu merasa Engkau Tuhan yang nolak gitu tuh. Kemarin khotbahnya Pastor Ridwan bilang, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ya kita cuma bisa berdoa, Tuhan ampuni dosanya, ampuni dosanya. Orang kalau lagi sakit enggak mikir akan gimana, cuma mikirnya pengen dimengerti, kamu tuh harus ngerti perasaan saya gitu tuh, seperti itu. Nah, yang paling ditakutkan itu yaitu menolak akan Tuhan ya. Nah, pengertian itu menolong kita untuk melihat akhir dari suatu hal. Oh, akhirnya gini. Oh, nanti ada pengharapan. Seperti Ibrani 3 ayat 8 sampai 10. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi waktu kita ada persoalan, kita tuh jengkel sekali. Geramnya mungkin gak dikatakan ke orang, tapi di dalam hati kita nih ada api yang membara ya. Pada waktu pencobaan di padang gurun, ingat pencobaan di padang gurun, Yesus itu dibawa ke padang gurun. Jadi Tuhan yang membawa. Kita juga harus mengingat bahwa kita itu dibawa ke satu persoalan, kita harus senantiasa ingat seperti Roma 8:28 katakan, semua mendatangkan kebaikan, harus seperti itu. Cepat tangkap, semua mendatangkan kebaikan. Jadi ini enggak enak, ini merugikan, tapi kita harus melihat di belakang semuanya pasti mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Terus ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Orang suka lupa apa yang baik itu suka lupa kalau lagi panas gitu ya. Terus itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Orang sesat hati itu tidak disadari, tidak nyadarin karena pikirnya bener dewek gitu ya. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Cuma mengenal perbuatannya Tuhan, tapi kita harus belajar mengenal jalan Tuhan. Jalan Tuhan tuh enggak senantiasa mulus. Ada jalan-jalan yang harus kita lalui, yang belum tentu sesuai sama apa yang kita mau. Ibrani 3 ayat 10 deh. Nah di ayat 11-nya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Masuk ke tempat perhentianku. Jadi kita anak-anak Tuhan, kan Tuhan kan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kalau kita bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan, tempat perhentian, jadi kita berhenti dalam segala sesuatu, mulai belajar, merenungkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita mau melakukan seperti yang Tuhan katakan. Seperti ada ayat yang bilang gini, diamlah, akulah Tuhan. Nah di dalam kita berdiam, kita akan bisa mendengarkan Tuhan ngomong, firman Tuhan bicara kepada kita. Dan di dalam kita menerima firman Tuhan, kita akan mendapat kelegaan. Kita bisa masuk, enggak bergumul terus menerus. Kalau orang kayaknya nih, kalau orang bergumul terus menerus memikirkan caranya gimana. Oh harusnya begini, coba nabrak lagi. Seperti itu, bergumul terus. Jadi lupa, tidak mengandalkan Tuhan. Mazmur 78 ayat 36 sampai 41. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka. Mulut, ingat tuh, kita harus jaga mulut kita. Dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Jadi kita harus hati-hati di dalam pergumulan kita, di dalam kesesakan kita, di dalam hal-hal yang tidak enak buat kita. Kita harus menjaga mulut kita, lidah kita dijaga. Jangan sampai Tuhan tidak suka. Ya, terus 37. Hati mereka tidak tetap pada dia, mulai goncang hatinya ya. Mulai
mau ke sini, mau karep dewek gitu ya, atau mau ke Tuhan, ayo goncang. Pikirnya Tuhan lama sekali, padahal Tuhan tuh memang mepet tapi tidak pernah terlambat. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tuhan tetap setia, kita kadang enggak setia. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya, enggak kayak kita. Sudah numpuk nih sampai ke ubun-ubun. Dan kita mau sewot, malah diubar amarah kita. 30 terus sampai 41. Ia ingat bahwa mereka itu daging. Angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Perbuatan daging harus kita mati, salibkan, tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Padang gurun, padang belantara itu di mana kita memasuki. Mau tidak mau kita masuki padang gurun, masuki padang belantara, tapi kita ingat Dia Immanuel menyertai kita. Terus 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang mencobai Tuhan ketika ada di padang gurun. Kita tahu kebenaran itu, kalau kita memiliki kebenaran, kita bisa berpegang pada kebenaran. Kalau kita paham akan kebenaran, kita dapat merasakan kuat, dapat merasakan teguh. Kalau kita benar-benar kita paham tentang firman itu, membuat hati kita bisa kuat dan teguh. Karena apa? Kebenaran itu adalah terang. Dalam pergumulan berarti kita itu ada dalam gelap, lagi dikuasai sama si gelap. Nah, kebenaran adalah terang. Kalau kita punya firman, maka kebenaran yang kita miliki, yang boleh kita lakukan itu membuat kita menerangi hati kita, menerangi jiwa kita. Sehingga si gelap itu melepaskan cengkeramannya atas kita. Kita harus punya firman. Ya, kebenaran adalah terang. Jadi jiwa ini gelap, kebenaran itu memberikan terang sehingga kita kuat kembali, kuat lagi. Seperti halnya kalau kita lihat 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Nah, mereka lemah kenapa? Karena enggak paham kebenaran. Ini lagi cerita tentang omongan kepada orang yang lemah imannya. Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang keberadaan seseorang yang lemah imannya dan tetap mengumbar mulut kita untuk mengatakan, menyalahkan dia, itu hakikatnya. Ini yang saya dapat ya. Kita nih salah, kita yang salah karena kita harus paham orang itu belum mengerti akan kebenaran. Kita nggak bisa mengatakan yang kita udah ngerti tapi dia belum paham gitu tuh. Jadi lebih baik kita menjelaskannya ya. Karena kita tahu pengertian itu menolong kita untuk bekerja sama dengan Allah. Pengertian ya. Jadi kalau kita bisa mengerti orang yang lemah rohaninya, hati nuraninya belum mengerti akan firman, kita nggak bisa langsung menuduh gitu ya, bukan menuduh apa ya, seperti orang menghakimi gitu, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus mempunyai pengertian terhadap orang itu, dapat merasakan bagaimana orang itu. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10. Nah ini Salomo memintakan doa. Berdoa kepada Tuhan minta ini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Kita butuh hati yang dapat menimbang segala perkara. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Juga dalam hal Paulus ya, di mana Paulus itu menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, tapi ia tahu, aduh ada nilai kekal di sana. Ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan di dalam hidupnya. Lihat 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita sedang menghadapi penderitaan, kita ingat Tuhan ini ringan lah. Tapi buat kita, buat daging kita berat Tuhan. Tapi kita tahu Roma 8:28, aku mengasihi engkau Tuhan, semua yang baik akan datang. Semua yang baik akan kita alami ya. Coba kita lihat Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita lihat penderitaan zaman sekarang ini, sekarang sebenarnya sudah ada penderitaan, tetapi kita nggak tahu nanti yang akan datang. Nah, kita benar-benar butuh tujuh roh Tuhan itu. Kita butuh roh pengertian untuk kita dapat kerjasama dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita, itu kita bisa terima gitu ya. Jadi kita harus ingat, harus paham. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Orang yang mengerti kebenaran atau visi sejati tidak akan hidup sembarangan. Saya juga masih ada hal-hal yang buat saya ini saya hidup sembarangan. Masih saudara, lagi belajar berbenah terus ya. Karena saya harus benar-benar membenahi, nutup segala celah. Ya. Karena apa? Karena apa yang Tuhan ingin lakukan, kita harus Tuhan izin lakukan pada kita. Kita harus bisa tahu tujuan tertentu yang Tuhan sudah tetapkan. Harus bisa mencapai. Ya, jadi Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Tuhan janji kalau kamu mau datang kepadaku, salah satu janji Tuhan, maka kamu akan diberikan kelegaan. Tapi banyak orang karena bergumul-gumul, otaknya jalan, jadi mulai pakai kekuatan sendiri gitu ya. Pakai kekuatan sendiri sampai akhirnya dia nyerah. Puji Tuhan kalau Tuhan benar-benar berbahagialah orang yang diampuni dosanya gitu ya. Nah terus kita lihat lagi ya baiklah kita waspada, jangan sampai di antara kamu dianggap ketinggalan. Datanglah kepada Tuhan ya, kepada Yesus. Yesus janji kalau kamu datang padaku aku akan beri kelegaan. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Tinggikan Tuhan. Puji dan sembah Tuhan. Kalau puji dan sembah Tuhan, Tuhan itu bertahta. Ketika Tuhan hadir, maka kita dapat merasakan, oh Tuhan sedang menerangi kita. Kalau Tuhan hadir, sang terang itu hadir, kegelapan yang menekan kita itu nyingkir. Bahkan kalau kita bisa meresponi akan kehadiran Tuhan, itu yang namanya selubung yang nutupin kita, yang namanya perkabungan yang sedang ditekan oleh si gelap. Karena si gelap tidak suka kita datang kepada Tuhan, itu bisa tersobek kalau kita meresponi. Jadi kita benar-benar harus bisa belajar meresponi. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk dapat mengubah segalanya. Sampai kita membawa jiwa ini masuk kepada perhentiannya. Amin, itu aja yang saya bisa. Kita belajar untuk benar-benar minta kepada Tuhan roh pengertian. Itu sangat-sangat luar biasa. Di dalam rumah tangga itu bisa tidak akan terjadi masalah kalau kita bisa memahami, ya,
bisa ngerti, oh orang ini begini, kenapa dia berbuat gini, oh karena begini. Jadi seolah-olah Tuhan itu memberikan roh pengertian apa yang dilakukan yang nggak pas di hati kita, ya. Tapi kita bisa ngerti gitu, sehingga mengakibatkan tidak ada pertentangan, tidak ada pertengkaran, ya. Sebabnya apa sih? Suatu pertengkaran, sesuatu hal ketidakenakan dalam pergaulan maupun di dalam suatu gereja atau persekutuan, ya. Kenapa sih? Ya karena salah pengertian, salah nangkep. Orang ini ngomong apa, nangkepnya salah, langsung terjadi suatu penafsiran. Saya kemarin membaca suatu artikel, bukan artikel lah, itu kayak TikTok. Ada seorang hamba Tuhan, ini hamba Tuhannya khotbah, ya. Dia cerita begini, saya sedang berjalan bersama dengan teman saya, dia bilang begitu, ya. Nah, lalu kita papasan dengan seorang yang kedua-duanya kenal. Nah, lalu pada saat mereka papasan, yang mau nyapa ini, tapi ternyata si orang ini tuh buang muka. Nah, terus sudah buang muka, menghindar dari dua orang ini ke tempat yang lain, belok. Nah, dua orang ini punya suatu asumsi. Yang satu mengatakan begini, sombong pisan sih orang itu. Kita kan kenal sama dia, kenapa dia seolah-olah menghindar dari kita? Nah, gitu. Si satu ini. Tapi ini yang pendetanya itu. Pendetanya hamba Tuhan yang dia punya asumsi seperti itu. Tetapi yang satu dia mengatakan begini, loh siapa tahu dia itu nggak ngelihat akan kita. Gitu. Terus dia kemungkinan buru-buru untuk mau mencari sesuatu barang. Sehingga kurang fokus sama kita, sehingga dia itu, oh barang yang akan saya mau beli itu di sebelah sana. Jadi dia langsung belok, terus dia pasti mau cari barang yang dia butuhkan. Ini di mall katanya sepertinya. Nah lalu hamba Tuhan itu mengatakan begini, ini loh dua orang yang berjalan bersama, melihat sesuatu kejadian, ya, melihat satu sosok yang sama, yaitu ada temennya lagi jalan dengan pandangan mata yang sama, tapi punya asumsi yang berbeda. Itulah namanya kenapa hari ini Tuhan tuh bicara tentang minta roh pengertian, seperti yang dia minta oleh Salomo, minta supaya apa? Dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam gereja, dalam persekutuan, ya. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudara GK dan juga multimedia dan juga semuanya pemain musik dan ini perlu roh pengertian. Apalagi kita saat ini asyir juga, ya. Perlu, karena kalau sudah masak udaranya panas kan, di dapur itu panas walaupun sudah ada exhaust tapi masih panas, ya. Nah biasanya kalau panas itu cepat darah tinggi naik, ya. Akibatnya itu membuat bisa salah pengertian. Misalnya contoh setiap GK ini kan sudah punya bagian masing-masing nih, ya. Di sini sudah punya bagian, kalau masak ininya ini sudah ada bagian masing-masing. Tiba-tiba dia nyari, loh kok bawang saya nggak ada ya? Tapi rasanya aku tuh sudah siapin bawang di sini. Gak taunya yang di sini ini ngambil, saudara. Aduh aku kurang bawang sedikit ya. Terus dia jalan-jalan, ini kok ada bawang, diambil, nggak pakai permisi, ya. Diambil karena buru-buru ini harus sudah dimasak. Yang ini merasakan bawang itu kok gak ada. Terus akhirnya yang sebelah ngomong,
aku kayaknya diambil mereka. Perkataan yang dikatakan tuh diambil golongan A itu bisa nusuk, saudara. Bisa kesalahan, kurang ajar ya. Kan masing-masing udah dikasih. Nah, akibatnya terjadi salah pengertian. Saya berdoa supaya nanti kalau masak itu benar-benar ada saling pengertian. Multimedia juga, musik juga, terutama asyir yang nanti akan ketemu dengan multi manusia. Ya, bukan sedikit ya, punya sifat yang berbeda gitu ya. Saya teringat akan kejadian tahun 1915 ya. Waktu di sini kita lagi ngadakan tahun pembebasan itu, terlalu banyak orang ya. Dan salah satu saya ini lagi merasakan rada kehilangan dengan salah satu mantan dari bendahara eklesia yang bernama Pak Akyang itu tadi malam meninggal. Nah, saya itu bisa teringat gitu saat masa itu dia juga jadi asyir. Nah, dia itu naik di tangga yang itu. Dia bilang, Pak, jalannya hati-hati gitu loh. Sebabnya jangan terlalu sampai dorong-dorongan, nanti jatuh. Saudara tahu, dia ditonjok, saudara. Dipukul. Dia ngomong, Cici aku dipukul loh, Ci. Terus kamu gimana? Ya, mbok bales tah. Ya enggak lah gitu. Tapi ya sakit sih sakit, dia bilang gitu. Sampai seperti itu loh, Ci. Saking orangnya pengen naik ke atas, saya cuma ngomong hati-hati sebab terlalu banyak orang yang naik gitu loh. Jadi disuruh hati-hati, itu nggak terima. Saya langsung ditonjok, dia bilang. Nah, saya tuh teringat karena tadi malam baru meninggal, saya tuh mulai iya dulu dia itu begitu cinta Tuhan luar biasa. Saya percaya bahwa sampai di masa dia pulang juga dia tetap ada dalam keadaan prima gitu. Karena dia benar-benar cinta Tuhan dan baik. Hal yang kedua yang saya ingat tadi malam tuh begini. Udah pagi sih waktu saya ini. Dia itu orang yang sangat pemerhati ya. Setiap kali dia kadang-kadang telepon, Ci, aku masak nasi henan loh. Nanti tak kirim ya gitu. Itu masih ingat saudara. Saudara tahu bahwa apa yang pernah kita terima kebaikan-kebaikan, suatu saat itu akan muncul kembali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu belajar melihat akan dia punya roh pengertian. Dia bilang aku nggak mau balas karena aku tahu dia butuh cari tempat duduk yang enak. Dia bilang jadi aku nggak mau balas. Udah enggak apa-apa. Cuma aku nyingkir aja. Biar sudah dia omong nggak mau ya sudah aku nyingkir biar mereka naik ke atas. Nah, saudara, jadi kita belajar roh pengertian itu sangat penting, sangat penting. Yuk kita berdoa minta supaya ada roh pengertian dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Ampuni Tuhan. Sebagaimana kami sudah banyak melihat mujizat. Tapi firman-Mu di dalam Mazmur 87 tadi benar-benar kami tahu bangsa Israel yang mengerti akan banyak mujizat, mengerti kebenaran Tuhan, tapi masih melakukan segala sesuatu yang menyakitkan hati-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sudah mengerti bahwa kami butuh pengertian dan tidak jatuh di dalam menghakimi. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami lakukan, seringkali kami itu bersungut-sungut di hadapan-Mu. Seringkali kami tidak puas dengan Engkau karena kami kurang mengerti akan Engkau Tuhan. Oleh karena itu berikan kami dapat memahami akan Engkau dan mengerti isi hati-Mu. Sehingga kami tidak menyakitkan hati-Mu dalam tindakan dan perbuatan kami.
Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dengan segala gejolak yang ada dalam jiwa kami. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, Engkau yang akan meluruskan jalan kami. Engkau berikan roh pertobatan di dalam hati kami. Kalau kami seringkali menghakimi orang lain, kalau kami seringkali mempunyai pikiran-pikiran dan cara berpikir yang berbeda, sehingga mengakibatkan di dalam rumah tangga maupun dimanapun juga dalam pelayanan kami saling tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Bapak, kami akan menghadapi acara tanggal 1 Oktober dan banyak hal yang kami akan alami Tuhan. Pada pagi hari ini dimanapun juga kami berada, di semua pelayan-pelayan, di semua asyir yang tidak ada di tempat ini, yang di rumah masing-masing, biarlah Kau berikan roh pengertian Tuhan untuk dapat memahami, dapat mengerti apa arti pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami pagi ini mengisi cawan doa kami buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa, berdiri buat bangsa ini ya Tuhan, untuk masa yang akan datang. Kami berdoa saat ini semua cercaan, semua cemoohan, semua apa yang dimasukkan di dalam media yang satu dengan yang lain ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan. Bapak, kami berdoa, biarlah Engkau redam semuanya ini Tuhan. Engkau turunkan damai-Mu Tuhan. Beri roh pengertian juga kepada bangsa dan negara kami, sehingga benar-benar satu terhadap yang lain, benar-benar dapat memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang mereka lakukan di dalam media, tuduhan, tudingan, perkara ketidakpuasan, Tuhan kami minta Engkau redam semuanya. Dan biarlah damai-Mu turun atas bangsa ini. Bapa, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk pilkada yang akan dilakukan beberapa bulan ini, terutama dalam 38 provinsi. Kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memang tidak bisa ikut ambil bagian secara fisik Tuhan, tapi kami punya akses langsung kepadamu untuk ambil bagian secara supranatural, secara kerohanian. Kami mau berdoa, turut campur tanganlah Tuhan untuk setiap pemilihan ini. Kami berdoa, biarlah yang terpilih adalah orang yang benar takut akan Engkau dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak untuk kepentingan golongannya, tapi benar untuk kepentingan rakyat Tuhan, dan cinta kepada rakyat, dan mempunyai suatu kerinduan untuk membangun akan daerahnya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap mau menyerahkan. Engkau yang akan mengawal Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, supaya dapat menyelesaikan tugasnya dengan penuh keadaan yang sangat prima Tuhan. Karena jejak-jejak yang dilalui selama 10 tahun ini, kami dapat menikmati, kami boleh melihat waduk-waduk yang sudah dibangun, membuat kesejahteraan para petani. Jalan tol Tuhan yang membuat kami bisa dapat dengan mudah untuk melakukan segala sesuatu. Hilirisasi yang dilakukan, kami minta Tuhan, biarlah apa jejaknya ini dapat diteruskan oleh pemimpin yang baru. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah pemimpin yang baru, presiden dan wakil presiden, minta Tuhan,
Engkau yang akan menggiring mereka. Jagai hati mereka saat ini Tuhan. Jagai hati mereka untuk tetap lurus di hadapan-Mu, untuk tetap tidak terkontaminasi dengan segala perkara yang tidak baik yang dilancarkan atas mereka. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami juga berdoa bagi ketidakpuasan yang seringkali terjadi dengan oknum-oknum yang ada. Engkau yang akan meredam dan Kau berikan roh pengertian seperti yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk tanggal 1 Oktober ini ya Tuhan. Semua persiapan yang kami lakukan hari ini dan sampai dengan tanggal 1 nanti, biarlah Engkau yang akan memimpin. Kami berdoa Kau yang mengatur segala-segalanya Tuhan. Dan semua yang datang dari luar kota, luar negeri maupun luar Jawa, kami persembahkan kepadamu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk tanggal 28-29 kami mau memasuki akan ibadah kami tentang pemulihan Pondok Daud. Tuhan Yesus, buat kami bisa menangkap hati-Mu dan Engkau yang akan membereskan hidup kami. Lubang-lubang Kau tutup Tuhan, layakan kami, mampukan kami, tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami akan dapat mengalami pemulihan dalam penyembahan kami kepadamu. Dan kami percaya doa puasa yang kami naikkan secara berantai, semeluruhnya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mengatur, membuka jalan setiap pintu yang masih tertutup. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa juga untuk cuaca saat ini. Kami tetap mempersembahkan kepadamu lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah dan di bawah daripada dasar lautan. Engkau semuanya mengetahui karena bumi ini milik-Mu. Oleh karena itu Engkau yang akan mengatur yang terbaik Tuhan. Aturlah yang terbaik. Satu perkara kami tahu, sebelum masa kesukaran terjadi Tuhan, Engkau tidak akan membinasakan akan Indonesia. Terima kasih untuk doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau pemilik Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami tetap berdoa untuk virus-virus yang kami dengar Tuhan yang akan terjadi. Monkeypox kami persembahkan kepadamu. Engkau sanggup mengusir itu dari Indonesia. Engkau sanggup mengusir dari benua-benua. Engkau sanggup mengusir dan Engkau tahan Tuhan sampai waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih untuk semua. Tapi kami tetap minta kepadamu yang dinamakan kekuatan jasmani, kekuatan tubuh kami, daya tahan tubuh yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa yang ada di hadapan kami yang harus kami lakukan, kami minta kekuatan, kesehatan yang daripadamu sehingga kami dapat melakukan bagian kami dengan prima. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, terima kasih. Setiap hari kami menghadap kepadamu. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami butuh perlindungan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan yang daripadamu, penyertaan yang daripadamu meliputi akan hidup kami semuanya. Mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami persembahkan kepadamu. Tuhan, hancurkan segala-galanya yang bukan berasal daripadamu. Tutup semua lubang dalam hidup kami. Berkati tangan kami. Kami akan melakukan semuanya pekerjaan kami.
Engkau yang akan memberkati akan kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini semua terbuka, pintu yang tertutup terbuka, berkat yang ada tidak akan terhalang. Kami terima dengan utuh hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.